Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 1 Juli. Sebanyak 21 serikat buruh pagi ini menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Yuan Eksekutif. Mereka menunjukkan bahwa rata-rata uang pensiun bulanan yang diterima pekerja hanya sekitar 6.000 dolar Taiwan. Pemerintah disarankan menaikkan rasio alokasi dana pensiun secara bertahap hingga 15%. Selain itu, mereka juga mengkritik bahwa sistem saat ini tidak mencakup 580.000 PMA sektor industri yang berada di bawah Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan. Sebanyak 21 organisasi dan serikat pekerja yang mewakili 200 perusahaan melakukan unjuk rasa di depan gedung Yuan Eksekutif tanggal 1 Juli. Tak puas dengan jaminan dana pensiun, mereka mengimbau Yuan Eksekutif mempertimbangkan untuk menaikkan rasio alokasi dana pensiun hingga 9%, kemudian secara bertahap dinaikkan lagi setiap tahun hingga 15%. 依现在的物价，这个退休金每个月只能领6000多元，根本没办法去负担劳工退休生活的基本支出。 Serikat pekerja mengecam sistem baru dana pensiun tidak memberikan jaminan sama sekali bagi PMA. Jumlah PMA sektor industri yang mendapat jaminan UU Standar Ketenagakerjaan saat ini mencapai sekitar 580.000 orang. Namun mereka tidak dapat menikmati sistem dana pensiun yang baru. Selain itu, batasan masa kerja 12 tahun menyebabkan PMA tidak dapat bekerja di Taiwan hingga pensiun, sehingga tidak dapat menerima dana pensiun. 目前的58万的适用劳基法的劳工，当时新旧制改革的时候，劳动部说因为他不适用新制的适用范围、适用的人资格，所以他还是沿用旧制。 Warga Taiwan membutuhkan lebih banyak PMA di masa mendatang, namun sistem dana pensiun saat ini telah mengabaikan dan mengecualikan kalangan ini. Menanggapi protes tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan telah mendengar aspirasi serikat pekerja dan akan mengevaluasi langkah reformasi secara cermat. Ancaman militer Tiongkok terhadap Taiwan masih berlanjut. Latihan militer Han Kuang akan digelar pada 15 Juli. Kementerian Dalam Negeri kemarin merilis pedoman evakuasi serangan udara yang menjelaskan apabila sirena peringatan dibunyikan, masyarakat hendaknya segera menuju ruang bawah tanah atau fasilitas evakuasi yang tersedia. Latihan pertahanan sipil nasional akan dimulai pada 15 Juli dan dilaksanakan di wilayah tengah, selatan, utara, dan timur Taiwan secara bertahap. Kementerian Dalam Negeri MOI resmi mengumumkan pedoman evakuasi serangan udara. Saat sirena peringatan dibunyikan, masyarakat hendaknya segera menuju ruang bawah tanah atau fasilitas yang ditentukan. Apabila terjadi ledakan, segera tiarap dan melindungi kepala. Pedoman baru evakuasi serangan udara ini mengacu pada pengalaman Ukraina dan Israel yang menjelaskan bahwa apabila warga tidak sempat mencapai tempat perlindungan saat sirena dibunyikan, disarankan menghindari area dekat pintu, jendela, dan dinding luar. Warga sebaiknya berlindung di lokasi yang terlindungi oleh minimal 2 lapis dinding dari arah ledakan dengan posisi tubuh tiarap dan menjaga mulut sedikit terbuka untuk mengurangi risiko cedera akibat gelombang kejut. Suhu udara kota Taipei tercatat melampaui 36 derajat Celcius dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah kota telah mengaktifkan sejumlah langkah darurat seperti mobil penyiram air guna menurunkan suhu permukaan jalan. Selain itu, durasi lampu merah di 740 persimpangan di seluruh Taipei juga dipersingkat 21 detik guna mengurangi waktu tunggu bagi pengendara motor dan pejalan kaki. 气温动不动飙到36度，记者现在所在的这个路口，红绿灯最久有200秒。暑假期间，离峰时段直接减少50秒钟。 Mulai Juli hingga Agustus tahun ini, Departemen Transportasi Kota Taipei akan memangkas durasi lampu lalu lintas di 740 persimpangan di Kota Taipei sepanjang 21 detik dari pukul 11 pagi hingga 2 sore, atas pertimbangan berkurangnya jumlah kendaraan selama liburan musim panas. 真的很热，因为天气比较热一点，如果说可以缩短的话，这样可能流量在安排上会比较好。 Departemen Perlindungan Lingkungan mengerahkan truk untuk menyiram jalanan yang panas. Kantor pengelola taman dan lampu jalanan juga menyiram tanaman. Departemen Sosial menyediakan layanan kepedulian bagi lansia yang tinggal sendiri. Departemen Kesehatan dan Kantor Administrasi Pasar juga meningkatkan advokasi terkait keamanan pangan di area yang dipadati pertokoan. 从市府从105年开始，总共就有建立这个热浪预警的机制。那在去年一整年，我们总共启动了33次，洒水的范围包含了重要的干道。 Jumlah pasien yang berobat akibat serangan suhu panas dari tanggal 1 hingga 29 Juni telah mencapai 624 orang. Rata-rata 20-an orang dirawat di rumah sakit setiap hari. Selain upaya penurunan suhu oleh pemerintah, warga juga harus mewaspadai bahaya yang ditimbulkan oleh sengatan hawa panas.
Waspadai aktivitas air saat cuaca panas. Pada 2 hari yang lalu, 7 orang melakukan kegiatan arung jeram di sebuah sungai yang ditetapkan sebagai zona perairan berbahaya di Desa Ufong, Kabupaten Hsinchu. Salah satu peserta pria berusia 38 tahun terjatuh dari perahu saat melewati arus deras dan terseret arus bawah hingga tenggelam. Pada 29 Juni, 7 orang melakukan kegiatan arung jeram di Sungai Sangping, Desa Ufong, Hsinchu. Namun di tengah perjalanan, perahu mereka terbalik akibat arus deras dan salah satu peserta jatuh ke sungai. Meski telah 3 kali berusaha menyelamatkan diri, ia akhirnya terseret arus bawah dan tenggelam. Saat ditemukan, korban telah meninggal dunia. Berhubung lokasi kejadian bermedan terjal dan sulit diakses, tim damkar menggunakan tali pengaman untuk mengevakuasi jenazah. Sungai ini telah ditetapkan sebagai zona berbahaya. Pemerintah setempat kembali mengimbau masyarakat untuk bermain air di kawasan perairan yang diizinkan dan memenuhi standar keselamatan. Batas akhir 90 hari pengenaan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan berakhir pada 9 Juli. Negara-negara yang gagal mencapai kesepakatan perdagangan dengan AS akan menerima surat pemberitahuan tarif penalti. Sementara itu, menurut laporan Bloomberg, AS telah hampir mencapai kesepakatan dengan beberapa negara termasuk Taiwan dan Indonesia. Dalam wawancara dengan media Fox News, Trump memberikan jawaban bulat kepada negara di seluruh dunia yang menunggu untuk melakukan negosiasi tarif dengan AS bahwa 9 Juli adalah batas waktu terakhir. We'll look at how a country treats us. Are they good? Are they not so good? Some countries we don't care. We'll just send a high number out. Amerika akan melayangkan surat pemberitahuan tarif penalti sebelum 9 Juli bagi negara-negara yang belum mencapai kesepakatan dengan mereka. What we're going to do is we're going to send and we're going to say, congratulations, we're allowing you to shop in the United States of America. You're going to pay a 25% tariff or a 35% or 50% or 10%. Menteri Perdagangan Amerika menyatakan bahwa Amerika akan mencapai kesepakatan dengan 10 mitra dagang utama dalam waktu 2 minggu. Apakah ini termasuk Taiwan? Trump dan tim ekonominya tidak mengungkapkan rinciannya, hanya mengatakan bahwa India mungkin menyusul Tiongkok untuk menandatangani perjanjian dengan Amerika. Selain itu, berdasarkan laporan media Bloomberg yang dikutip dari pihak yang mengetahui informasi, Amerika sangat berpeluang mencapai kesepakatan dengan Taiwan dan Indonesia sebelum batas waktu, sedangkan Vietnam dan Korea Selatan juga dianggap sebagai target berpotensial. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan anjing Saint Bernard di Swiss. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.